Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki episode yang ke-29. Judul firman Tuhan kita adalah Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Nats Alkitab yang akan kita baca, Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat adalah khotbah Tuhan Yesus yang pertama. Jika Tuhan Yesus memilih tema ini sebagai khotbahnya yang pertama, sebelum ia memulai khotbah dengan tema-tema lainnya, maka tema ini adalah tema yang sangat penting, tema utama. Semua ajarannya, hasil akhirnya, klimaksnya akan bermuara di sini, yaitu pertobatan. Yohanes Pembaptis juga menyerukan hal yang sama dalam Matius pasal 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Rasul Paulus juga menyerukan hal yang sama dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dalam Matius pasal 4 ayat 7 tadi, makna sederhana dari ayat ini, bertobatlah, kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Makna sederhananya adalah, kalau mau masuk sorga, bertobatlah. Itulah artinya saudara. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Makna sederhananya adalah, kalau mau masuk sorga, bertobatlah. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini sebuah seruan yang sangat penting harus kita dengarkan, bahwa di mana-mana siapapun Anda, dimanapun Anda, kalau mau masuk sorga, bertobatlah. Kata Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dengan kata lain saudara, dimanapun dan siapapun Anda, kalau mau masuk surga, saudara harus bertobat. Saudara, di dalam Matius pasal 9 ayat 11-13, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, bagi Tuhan pertobatanmu lebih penting dari persembahan atau dari sumbanganmu. Bahkan pertobatanmu jauh lebih penting daripada persembahanmu. Banyak orang, mereka lebih suka memberikan persembahan, memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja, memberikan persepuluhan, tapi hidup mereka tidak pernah bertobat. Dan mereka tidak mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk bertobat. Saudara, yang Tuhan harapkan dari engkau bukan sumbanganmu saja, bukan uangmu, bukan persembahanmu, tapi dirimu yang lebih penting supaya kamu bertobat. Saudara, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Hal ini berarti Tuhan memang berharap kita bertobat. Tuhan menginginkan kita bertobat. Tuhan ingin agar kita yang tersesat kembali kepadanya. Bila hidupmu tersesat dan jauh dari Tuhan, Ia memanggil engkau untuk pulang, kembali kepadanya. Dan cara untuk kembali kepadanya adalah dengan menempuh jalan pertobatan. Dan saya membayangkan saudara, ketika Tuhan Yesus menyerukan kalimat ini, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saya membayangkan bahwa Tuhan Yesus meneriakkan kalimat ini secara berulang-ulang. Di mana saja dia pergi pada waktu itu. Ketika dia di tepi Danau Galilea, ketika dia di Bait Allah, ketika dia berada di tengah kerumunan orang banyak
di pasar, di perbukitan ketika dia sedang mengajar, dia terus-menerus meneriakkan kalimat yang sama, menyerukan kepada orang-orang yang ada dimanapun yang dia jumpai, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saya percaya kalimat ini terus-menerus didengungkan, diberitakan, dan diulangi oleh Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Saudara, jika Tuhan memanggil engkau untuk bertobat, Ia hendak memberi kesempatan kepadamu untuk masuk surga, agar engkau jangan binasa. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil engkau, hai semua orang yang salah jalan, hai semua orang yang hilaf, hai semua orang yang terhisap dalam lumpur dosa, hai para pemakai narkoba, hai para pemabuk, hai para penyembah roh-roh orang mati, hai engkau yang terikat dengan perdukunan, hai para penjudi, pelacur, hai para koruptor, para pencuri, para perampok, para pezina yang kumpul kebo, para homoseks, lesbian, transgender, yang malas ibadah, yang kasar pada istri, yang bermulut kotor dan cabul, yang berhati jahat, yang berhati busuk, hai para ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan, hai para penghujat Tuhan, semua engkau yang tersesat, yang terhilang, yang jauh dari Tuhan, mari sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil engkau untuk berbalik kepadanya. Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak mau engkau binasa. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah panggilan kasih dari Sang Juru Selamat bagi kita para pendosa. Maukah engkau menerima Dia dan meresponi kasih-Nya? Saudaraku, mengapa kita harus bertobat? Mengapa kita harus bertobat? Yang pertama, karena hanya dengan bertobat kamu bisa masuk surga. Karena hanya dengan bertobat kamu bisa masuk surga. Saudara, iman dan pertobatan adalah dua hal yang dikenan Allah, yang merupakan syarat bagi orang-orang yang mau diselamatkan, yang mau masuk surga. Setiap orang yang mau masuk surga dan dikenan oleh Allah harus punya iman dan pertobatan. Matius pasal 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, kalau kita mau masuk surga, Tuhan Yesus berkata, kita harus bertobat dan jadi seperti anak kecil ini. Artinya, saudara, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, artinya kita menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang bersih dan murni hatinya, seperti seorang anak kecil, bertobat dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan. Itu yang membuat kita bisa masuk surga dan berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus bertobat, saudara yang kasih Tuhan? Matius 11 ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, hari ini penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang telah menyaksikan mujizat-mujizatnya, yang telah mendengar khotbahnya, yang telah mendengar pengajaran dan seruannya, panggilannya untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu. Saudara, dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu,
mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, Tuhan dikatakan dalam ayat ini berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi aku berkenan kepada kematian orang fasik yang bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tetapi ketika orang fasik itu mau bertobat dan kemudian ia mati dalam keadaan bertobat, dalam keadaan sudah bertobat, maka kematiannya itu kematian yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, jika kita ingin masuk surga, supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus bertobat. Ya. Lebih baik, Alkitab mengatakan lebih baik orang fasik yang bertobat daripada orang benar yang kemudian menjadi fasik. Lebih baik orang fasik yang bertobat daripada orang benar yang menjadi fasik. Saudara, oleh sebab itu, kalau engkau ingin masuk surga, bertobatlah agar engkau berkenan kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dengan bertobat, kita akan menerima pengampunan dosa. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Karena dengan bertobat, kita akan menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa ketika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena kita bertobat, ya, maka kita barulah bisa menjadi layak masuk surga. Tanpa kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita tidak layak masuk surga. Oleh sebab itu, saudara, mengapa kita harus bertobat? Karena hanya dengan bertobat kita bisa masuk surga. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus bertobat? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Mengapa kita harus bertobat, saudara kasih oleh Tuhan? Karena dengan bertobat kita bisa menerima pengampunan, karena dengan bertobat kita akan berkenan kepada Allah dan bisa masuk surga. Dan yang kedua, mengapa kita harus bertobat? Karena ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Saudara-saudara, manusia hidup itu tidak sama dengan binatang. Binatang itu kalau mati, dia tidak punya roh. Ketika dia mati, dia sudah selesai. Dia tidak ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Contoh, seekor babi disembelih kemudian dimasak, ya. Roh babi itu tidak ada dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dan orang yang menyembelih babi pun tidak dipersalahkan. Tapi kalau manusia, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mati, dia tidak mati begitu saja. Memang tubuhnya dikubur di tanah, tetapi rohnya itu akan mendiami antara dua tempat, sorga dan neraka. Dan kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Masing-masing setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hanya dengan jalan bertobat, saudara-saudara, saudara bisa mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan pada hari kematianmu. Seperti dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 yang sudah kita baca tadi, saya akan ulangi lagi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi orang fasik kalau mati pasti masuk neraka. Tapi Tuhan berkata, jika orang fasik itu bertobat, kemudian dia mati, aku berkenan kepada kematian orang fasik yang bertobat. Jadi saudara, memang mungkin hari ini engkau merasa hidupmu fasik, hidupmu jahat, hidupmu jauh dari Tuhan, engkau penuh dengan dosa. Tapi kalau engkau mau bertobat,
Engkau mau bertobat dan belum terlambat. Kalau engkau mau bertobat, kau tinggalkan dosa-dosamu dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan ketika engkau mati dan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan akan kematianmu. Tuhan akan menerima engkau, karena engkau orang fasik yang sudah bertobat. Lebih baik fasik yang sudah bertobat daripada orang benar yang menjadi fasik, saudara. Saudara, mengapa kita harus bertobat? Karena bertobat akan membawa pemulihan di dalam hidup kita. Bertobat itu akan membawa pemulihan dalam hidup kita. Tawarik pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, ketika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan juga hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Jadi mengapa kita harus bertobat, saudara? Bukan hanya kita akan menerima surga, bukan hanya kita akan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah suatu saat nanti, tetapi hidup kita ketika masih hidup di dalam dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup menderita hari ini karena dosa, karena mereka salah jalan. Banyak orang tidak dipercaya lagi, hubungan mereka rusak dengan sesama. Mereka telah menipu, mereka berbohong, mereka berbuat jahat yang membuat orang lain tidak percaya kepada mereka, ya. Dan hubungannya juga dengan Tuhan jauh dan sudah rusak. Tapi kalau mau bertobat, saudara, hubungan dengan Tuhan akan pulih. Karena apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib itu mendamaikan kita dan Tuhan. Maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi damai dan pulih kembali. Dan hubungan kita dengan sesama, karena sudah dirusak oleh kesalahan dan dosa kita, akan menjadi pulih. Ketika orang lain melihat kita sudah bertobat, kepercayaan itu akan bangkit, kepercayaan itu akan mulai terpupuk, kepercayaan itu akan mulai muncul kembali dari orang-orang di sekeliling saudara yang sudah tidak percaya kepada saudara. Ketika saudara bertobat, ya, terjadilah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan jalan keluar untuk setiap masalah yang saudara hadapi. Ketika saudara mau bertobat, maka akan terjadi pemulihan di dalam hidup saudara. Yang membuat Tuhan berkenan untuk menyertai engkau dan memberkati engkau adalah ketika engkau mau bertobat, maka hidupmu akan dipulihkan. Hosea pasal 14 ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara, yang membuat kita hancur, yang membuat hidup kita berantakan, yang membuat hidup kita kacau adalah karena kita hidup dalam dosa. Dan caranya agar kita bisa pulih kembali adalah dengan cara bertobat. Kesalahan kita, dosa kita membuat kita tergelincir dan hancur. Tapi kalau kita mau bertobat, Tuhan akan tegakkan kita dan memulihkan keadaan kita. Mengapa kita harus bertobat? Bertobat akan membawa pemulihan di dalam kehidupanmu. Dan yang keempat, saudara, mengapa kita harus bertobat? Karena bertobat akan mencegah kehancuran yang besar dalam hidup kita. Bertobat akan mencegah kehancuran yang besar dalam hidup kita. Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 14 sampai 15. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara yang kasih Tuhan, jika ada seorang yang jahat, kemudian sebenarnya ia pasti mati, ya, ia pasti dihukum oleh Tuhan.
Tapi ketika ia memutuskan mau bertobat, maka Tuhan akan membatalkan hukuman itu padanya. Ya. Jadi bertobat itu mencegah kehancuran besar. Memang kadang-kadang saudara, Tuhan mengizinkan konsekuensi dosa yang kita lakukan yang mengakibatkan penderitaan untuk menghajar kita supaya kita sadar, saudara. Tapi dengan bertobat, keadaan kita pasti akan dipulihkan. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita melihat contoh misalnya seperti kota Niniwe yang semestinya akan dihancurkan oleh Tuhan karena penduduknya yang kejam dan jahat dan hidup penuh dengan dosa. Tapi ketika mereka diperingati oleh Nabi Yunus, bertobatlah, dan mereka akhirnya bertobat. Seluruh seisi kota itu bertobat. Tuhan tidak jadi menghukum mereka, dan mereka diberi kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan, dan hukuman itu tidak jadi turun atas mereka. Jadi pertobatan itu mencegah kehancuran besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus bertobat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekarang kalau kita ingin bertobat, bagaimanakah pertobatan yang benar, pertobatan yang membawa keselamatan? Bagaimana pertobatan yang benar yang bisa membawa pada keselamatan? Sebab ada pertobatan yang biasa, dan ada pertobatan yang membawa keselamatan, ada pertobatan yang biasa saja dan tidak membawa keselamatan. Ada, saudara. Nah, saya beri contoh misalnya. Seorang pencuri ayam, dia kapok karena tertangkap basah, kemudian dihajar oleh massa habis-habisan, benjol sana sini, ya, mukanya lebam, ya, bibirnya sobek, kepalanya pecah, dihantam pakai balok dan sebagainya. Dia minta ampun, dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Lalu saudara, ia berjanji tidak mau mencuri lagi. Ketika dia tertangkap basah, kemudian dia dimasukkan ke penjara. Dan benar saja saudara, ketika dia keluar dari penjara itu, ketika dia keluar, dia tidak pernah mencuri lagi setelah itu. Dia tidak pernah mencuri ayam lagi, dan dia bertobat jadi orang baik-baik. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini yang disebut dengan bertobat? Apakah yang ini disebut dengan bertobat? Apakah dengan dia kapok mencuri dan tidak mencuri lagi setelah keluar dari penjara, dia akan masuk surga? Ya, dia berhenti, dia tidak lagi mencuri. Dengan demikian, apakah dia akan masuk surga? Nah, saudara, di dalam kekristenan itu bukan bertobat, tapi namanya itu kapok namanya. Itu namanya jerak, saudara. Itu bukan bertobat, itu jerak, itu berhenti berbuat dosa memang. Tapi itu bukan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Nah, bagaimana pertobatan yang benar dan menyelamatkan? Ketika kita bertobat, bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tapi pertobatan kita itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali saudara. Bertobat yang benar dan bertobat yang biasa itu ada bedanya. Untuk memahami pertobatan yang benar, maka harus dimulai dengan memahami bahasa asli dari kata bertobat. Bahasa asli kata bertobat itu adalah metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran karena suatu pengetahuan yang baru. Itu arti metanoia. Ketika Tuhan Yesus berseru, bertobatlah, itu memakai kata metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran karena suatu pengetahuan yang baru. Pengetahuan tentang apa? Yaitu pengetahuan tentang Yesus yang adalah Tuhan, dan ia mengasihi, ia rela mati disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Dan oleh pengetahuan ini, orang itu memutuskan untuk berhenti berbuat dosa, berputar haluan dari hidup mengabdi pada dosa menjadi mengabdi pada Tuhan, dan berbalik kepadanya, dan menganut cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang diajarkan Kristus Yesus dan firman-Nya. Dengan kesadaran telah menerima kasih karunia anugerah yang besar, keselamatan dari Yesus Kristus, pengampunan yang berlimpah dari Tuhan, menggerakkan hati orang itu untuk meninggalkan dosa-dosanya dan memutuskan untuk berubah, menganut gaya hidup yang baru di dalam firman Tuhan. Dan kemudian timbul penyesalan, kesadaran telah berbuat kesalahan, dan memutuskan untuk berubah
memperbaiki diri dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik dari jalan yang jahat, meninggalkan dosa-dosa. Jadi, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang membedakan dari pertobatan yang biasa dan umum dan pertobatan yang menyelamatkan adalah alasan pertobatan itu, saudara. Bertobat bukan karena jera seperti pencuri ayam itu tadi, bukan karena takut kena hukuman, dan bukan sekedar berhenti berbuat kesalahan yang sama, tapi karena kesadaran bahwa hidup ini memerlukan Kristus, karena hanya Kristus yang sanggup memberikan hidup yang kekal dan melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Karena Kristus Yesus telah menyelamatkan saya, menebus dosa saya, mengampuni saya, memberi kasih karunia pada saya, maka saya memutuskan untuk bertobat, berubah, memperbaiki diri, dan meninggalkan segala kelakuan yang buruk. Segala kejahatan yang membawa pada kebinasaan itu saya tinggalkan. Karena apa? Karena saya telah mengenal Yesus, karena saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus, karena saya telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Itulah alasannya mengapa saya bertobat, mengapa saya meninggalkan dosa. Nah, saudara, inilah perbedaan bertobat dari pertobatan umum, pertobatan biasa, dengan pertobatan yang menyelamatkan. Saudara, selain menyadari kesalahan dan berhenti berdosa dan merubah kelakuan, seseorang yang bertobat harus mengalami Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa dan penyelamat jiwanya. Itulah pertobatan yang menyelamatkan, yang berdampak sampai mendapatkan hidup yang kekal. Pertobatan yang membawa kita masuk surga. Oleh sebab itu, karena alasan inilah seorang penjudi berhenti berjudi, seorang pemabuk berhenti mabuk, seorang pejinah berhenti berzina, seorang pelacur berhenti melacur, seorang yang kumpul kebo berhenti kumpul kebo, seorang yang homoseks, lesbian berhenti melakukan dosa itu, pendendam, orang yang berhati jahat, penyembah berhala, koruptor, pria yang suka menyiksa istri dan anak-anaknya, yang suka berkata kotor, orang yang suka sumpah serapah, mereka ini berhenti dan meninggalkan dosa-dosanya karena telah menerima kasih karunia anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan yang menyelamatkan itu adalah perubahan pikiran karena ada pengetahuan baru yang diterima, yaitu pengetahuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa, yang mengasihi dia. Dan karena alasan dia telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan ini, maka dia memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Nah, saya telah melihat, saudara, ada banyak orang bertobat bukan dengan alasan karena percaya kepada Yesus, bukan karena sudah menerima kasih karunia, bukan karena dia sadar telah diampuni. Orang yang demikian pertobatannya itu biasanya itu pertobatannya tidak lama. Biasanya hanya karena jera saja. Biasanya karena takut dihukum. Saya sudah sering kali, saudara, berkunjung ke penjara dan bertemu dengan orang-orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena melakukan pelanggaran hukum, ya. Dan ketika mereka dikunjungi, ya, mereka menangis, mereka berkata, saya tobat deh, melakukan kesalahan yang sama, saya tobat dari dosa-dosa saya tidak mau lagi, mulai hari ini saya mau dekat dengan Tuhan, katanya seperti itu. Ketika di dalam penjara sambil berlinang air mata di pipi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya melihat banyak setelah dia keluar dari penjara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah dia keluar dari penjara? Tidak membuat dia jera sama sekali. Justru dia kembali lagi ke dalam kehidupan, ke dalam dunia yang sama. Justru dia jadi lebih pengalaman supaya jangan ditangkap lagi, saudara. Dan itu tidak membuat orang jera. Hukuman tidak membuat orang jera, ya, tidak merubah hidup orang. Tapi yang pertobatan yang sesungguhnya yang bisa merubah hidup orang, yang bisa merubah orang secara total, yang membuat orang bertobat dan selamat masuk surga, ya, itu adalah pertobatan karena Tuhan Yesus Kristus, karena menerima Yesus Kristus. Dengan menerima Tuhan Yesus Kristus,
terjadi sesuatu yang ajaib di dalam hatinya yang akan merubah hidupnya sehingga dia bisa meninggalkan dosa-dosanya. Itulah pertobatan yang menyelamatkan. Saya ambil contoh saudara. Ada seorang pria, seorang pemabuk yang kasar yang suka memukul istri dan anaknya. Ya. Ketika dia ada di rumah, anak dan istrinya selalu merasa diteror dan ketakutan. Karena ini adalah seorang pria yang kasar dan jahat kepada keluarganya. Dia seorang pemabuk. Dan saudara, suatu ketika dia hadir dalam KKR ibadah kebangunan rohani. Pendeta berkhotbah supaya setiap orang yang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan dia mendengar khotbah itu. Dan diberitakanlah tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan dia dan mau mengampuni dosanya. Akhirnya dia merespon dan dia bertobat dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, sepulangnya dia dari KKR itu, dia telah dijamah Tuhan. Dia merasa terjadi sesuatu yang baru di dalam hatinya. Dia merasa sukacita dan penuh damai. Lalu dia pulang, saudara. Tapi anak dan istrinya ketakutan. Dan mereka berpikir seperti biasa setiap malam ketika ayahnya pulang. Ayahnya itu dalam keadaan mabuk akan memukul mereka. Anaknya sembunyi di bawah ranjang. Ada yang bersembunyi di lemari. Istrinya juga sudah bersembunyi. Tapi saudara, sang bapak ini dalam keadaan air mata di pipinya, dia mendatangi anak-anaknya dan dia memanggil mereka dan menemukan mereka, memeluk mereka, merangkul mereka, dan dia berkata, "Nak, Papa sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus, dan Papa berjanji mulai hari ini Papa akan menjadi ayah yang baik, suami yang baik, yang cinta pada keluarga." Saudara, inilah pertobatan yang sejati. Inilah pertobatan yang tepat yang membawa keselamatan. Di mana seseorang itu bertobat dengan alasan dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi perubahan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Nah, inilah pertobatan yang betul-betul bisa merubah hidup orang, saudara. Inilah pertobatan yang sejati, pertobatan yang menyelamatkan. Bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tapi alasan berhenti berbuat dosanya apa? Karena jera, karena takut hukuman? Tidak, saudara. Alasannya berhenti berbuat dosa adalah karena telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi alasan saya ingin berubah, saya ingin bertobat, karena Yesus Kristus telah selamatkan saya. Inilah pertobatan yang benar. Ia bukan takut masuk penjara karena KDRT, tapi karena imannya kepada Yesus telah merubah hatinya. Sesuatu telah terjadi di dalam hatinya yang membuat ia ingin melakukan kebenaran. Yesus telah merubah hidupnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus memahami apa arti bertobat yang sesungguhnya, sehingga pertobatan kita tidak sia-sia, tapi pertobatan yang membawa pada keselamatan. Saudara, apa hambatan-hambatan orang bertobat? Mengapa seringkali orang tidak mau bertobat? Bahkan ketika mendengar firman Tuhan ini, banyak orang yang menolak untuk bertobat. Mengapa, saudara? Apakah Tuhan akan menerima orang yang sangat berdosa seperti saya? Biasanya itulah pertanyaan orang yang tidak mau bertobat. Mereka berpikir, yang pertama mereka akan berpikir bahwa apakah Tuhan akan menerima orang yang sangat berdosa seperti saya? Saya ini sangat berdosa, saya ini jahat, saya ini terlalu banyak kesalahan di masa lalu. Apakah Tuhan akan menerima saya? Biasanya ini menjadi hambatan, saudara. Ya, iblis menanamkan pikiran bahwa Tuhan tidak akan menerima engkau karena dosamu sudah terlalu banyak. Engkau sudah terlalu najis, engkau sudah terlalu kotor, dan engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi penghambat. Wah, bertobat itu nggak mungkin dah. Saya pasti tidak bisa, karena Tuhan pasti tidak akan terima saya terlalu jahat. Saudara, benarkah demikian? Kalau engkau adalah seorang yang sangat fasik dan sangat jahat, dan engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan menerima engkau jika engkau bertobat? Mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Walaupun saudara dosamu itu merah, tapi bisa diputihkan menjadi seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan kata lain, saudara-saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan kalau kita mau berbalik dan mencari Dia, bertobat. Saudara, dalam Matius pasal 9 ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau merasa sangat berdosa dan engkau merasa sangat tidak layak di hadapan Tuhan, justru engkaulah yang dicari oleh Tuhan. Karena Tuhan mencari orang yang merasa dirinya berdosa. Kalau orang seperti orang-orang Farisi yang merasa dirinya tidak berdosa, justru mereka merasa nggak perlu Tuhan, tidak perlu pengampunan Tuhan, karena mereka merasa dirinya benar. Tapi justru orang-orang yang seperti Anda yang merasa aku terlalu kotor dan terlalu berdosa untuk bisa bertobat, maka engkau adalah orang yang dicari Tuhan. Tuhan mencari engkau. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, kata Tuhan Yesus. Kemudian dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Dan hal yang sama juga dikatakan oleh kitab Lukas. Tuhan datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang yang berdosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang harus kamu lakukan adalah akui dosamu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan terlalu besar, dan kasih Tuhan pasti akan menutupi semua dosa-dosamu. Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita semua yang berdosa dan telah membayar semua hutang dosa kita. Yang harus kita lakukan adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan akan menerima orang yang sangat berdosa seperti saya? Iya, jika engkau mau mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, engkau mau bertobat, engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosamu. Yehezkiel pasal 18 ayat 21 sampai 32. "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan.
Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa jika seorang yang fasik bertobat, Tuhan tidak akan mengingat kefasikannya, dan justru Tuhan akan hanya mengingat pertobatannya. Dan dia, ketika dia mati, dia akan dinyatakan sebagai orang yang dibenarkan. Tapi orang yang hidupnya benar, kemudian berubah setia dan tidak hidup dalam kebenaran lagi, dan dia meninggalkan hidup yang benar itu dan menjadi fasik dan menjadi jahat, kebaikannya sama sekali tidak akan diingat lagi oleh Tuhan. Ya, saya ambil contoh misalnya seorang preman yang sangat jahat, seorang pembunuh, pengedar narkoba, seorang pemerkosa, seorang homoseks misalnya. Tapi di kemudian hari setelah mendengar berita Injil terima Yesus, lalu dia bertobat, dia tinggalkan semua dosa-dosa itu, dia menjadi lahir baru, menjadi manusia baru dalam Kristus dan melayani Tuhan. Dia mati, dia pasti masuk surga. Kesalahannya di masa lalu tidak diingat Tuhan. Tapi jika ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang hidupnya dari kecil tulus setia kepada Tuhan sampai menjelang mendekati akhir hidupnya, menjelang dekat-dekat detik-detik akhir hidupnya, tiba-tiba dia berubah setia, dia murtad, dia tinggalkan Tuhan, dia menyangkal Yesus, dan kemudian dia mati dalam keadaan berdosa, keadaan perjinahannya, dalam keadaan dia jauh dan meninggalkan Tuhan, padahal dulu dia begitu setia dari masa mudanya. Nah saudara, Tuhan akan berkata, aku sama sekali tidak akan mengingat semua kebaikannya. Yang diperhitungkan adalah kejahatannya di hari-hari terakhir ketika dia akan mati. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, yang terpenting bagi Tuhan adalah pertobatan kita sampai menjelang akhir hidup kita. Kita harus hidup bertobat. Jadi bagi Tuhan adalah yang terpenting adalah orang fasik yang bertobat lebih baik daripada orang benar yang menjadi fasik. Camkan baik-baik saudara. Jadi kalau saudara merasa saudara sangat berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, ya, itu tidak masalah bagi Tuhan asal engkau mau bertobat. Daripada orang yang benar yang sudah melakukan banyak kebenaran, bahkan sudah banyak melayani Tuhan, sudah banyak berkorban, tapi ujung-ujungnya berubah menjadi fasik. Orang itu justru tidak akan berkenan di hadapan Tuhan dan mati dalam keadaan fasik. Oleh sebab itu saudara, yang terpenting adalah bukan apa yang di belakang kita, tapi apa yang ada di hadapanmu saat ini dan apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau engkau memutuskan untuk bertobat, mendengar seruan Tuhan Yesus, mendengar panggilan Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah panggilan kasih buat engkau. Maka engkau menerima kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Bertobatlah saudara, tinggalkan dosa-dosamu. Jika engkau seorang lesbian, jika engkau seorang homoseksual, jika engkau seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang pezina, jika engkau adalah seorang yang berhati busuk, jika engkau menyimpan dendam dan punya hasrat untuk membalas dendam, tinggalkanlah semuanya niat-niat itu. Berbaliklah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan bertobatlah, maka engkau pasti akan diselamatkan. Ya. Saudara, apa yang menghambat orang-orang bertobat itu mereka merasa diri benar dan tidak perlu bertobat. Apa yang menghambat orang bertobat yaitu hidup mereka dalam keadaan normal dan baik-baik saja. Ini berbahaya juga. Kadang-kadang seseorang ketika hidupnya normal dan baik-baik saja, mereka merasa tidak perlu Tuhan dan mereka tidak memerlukan pertobatan. Tidak mudah membuat orang mau bertobat jika hidup mereka baik-baik saja. Biasanya seseorang baru mau bertobat ketika dosa dan kesalahan mengakibatkan penderitaan, kehancuran, hukuman dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan ada orang yang tidak mau bertobat karena apa? Karena mereka merasa saya tidak akan mungkin berubah.
Saya tidak bisa tinggalkan rokok, saya tidak bisa tinggalkan minuman keras, saya tidak bisa meninggalkan gaya hidup saya di dalam dunia gemerlap malam ini. Bagaimana saya bisa berubah? Saya tidak mampu. Saudara, kamu tidak akan mungkin bisa mengubah dirimu, karena hanya Tuhanlah yang sanggup merubah hidupmu. Yang perlu kamu lakukan adalah datang kepada Kristus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Biarlah Dia yang mengubah engkau. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong engkau untuk berubah. Itulah janji Tuhan. Ia akan memberi kemampuan kepada engkau untuk berubah jika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jangan jadikan ini alasan dan hambatan bagimu untuk mau bertobat. Saudara, yang penting kamu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Yesus akan merubah engkau. Ya, perubahan bukan hanya urusanmu, tapi akan menjadi urusan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini sebuah seruan yang sangat penting kepada kita. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat artinya, saudara, kerajaan sorga itu sudah terjangkau. Dulu kerajaan sorga itu mustahil untuk bisa kita jangkau. Mustahil kita bisa masuk ke sana. Mustahil kita bisa mencapai sorga karena ketidaksempurnaan kita, karena dosa kita. Tapi hari ini karena Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu dan telah mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Kerajaan sorga yang begitu jauh, yang tidak terjangkau, yang tidak mungkin bisa kita raih, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Tapi hari ini kabar sukacita bagi kita, kerajaan sorga itu menjadi tidak mustahil lagi untuk kita bisa menggapainya, untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Kabar gembiranya adalah karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan menanggung semua hukuman dosa kita, membenarkan kita, sehingga kita menjadi suci, kudus, dan layak masuk sorga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu yang perlu kamu lakukan adalah bertobatlah. Tinggalkan semua dosa-dosamu, tinggalkan semuanya. Lebih baik engkau mati dalam keadaan benar daripada mati dalam keadaan fasik. Sebab suatu saat nanti kau akan mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika seorang fasik berbalik kepadaku dan bertobat, maka aku tidak mengingat lagi semua kefasikannya, dan aku menganggap dia orang yang benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bertobat dan memberi hidup kita kepada Tuhan. Jika saudara mau bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, saya akan berdoa buat saudara. Maka saudara didoakan, saya akan berdoa dan menuntun saudara di dalam doa pertobatan. Ikuti doa-doa saya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau bertobat. Aku tinggalkan semua dosa-dosaku. Tuhan, beri aku kekuatan untuk aku bisa berubah. Tuhan, taruh dalam hatiku firman-Mu yang hidup, yang akan menerangi seluruh hatiku, menerangi pikiranku, menerangi semua jalan hidupku, sehingga aku tidak akan tersesat lagi. Roh Kudus, tuntunlah aku, tolonglah aku, beri aku kekuatan untuk aku bisa mengalahkan setiap hawa nafsu dosa yang ada di dalam diriku. Beri aku kekuatan untuk aku mampu berubah. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahanku. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bertahta di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.